selalu terdapat di punggungnya adalah sebuah pedang yang bertuliskan alif. Siapakah dia dan siapakah macan tutul yang terlihat hanya kepalanya saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta awak media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas untuk Anda dengan kisahnya Tengkorak Macan Tutul bertemu dengan pemuda sakti yang terdapat pedang alif. Mari kita saksikan sama-sama kupasannya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, seorang pemuda sakti mandraguna yang dikenal pedangnya dengan tulisan alif. Pada saat itu dia sedang melakukan perjalanan menuju masjid. Kebiasaan pemuda yang alim dan bijaksana ini selalu rajin beribadah. Kebetulan pada saat itu melakukan perjalanan ke masjid untuk melakukan sholat malam. Saat itu dalam perjalanan kira-kira kurang lebih sebelum merdeka, rumah masih jarang, kebanyakan masih tanah kosong dan dilengkapi dengan pohon-pohonan rimbun. Di salah satu tempat bekas tebangan pohon kelapa, dikejutkan adanya muncul kepala harimau tutul bekas potongan pohon kelapa. Disitulah si pemuda yang alim dan bijaksana, pemuda yang sakti, lantas berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke masjid. Dia lantas berdoa memohon kepada Allah, siapakah sebenarnya kepala macan tutul tersebut bergerak muncul dari bekas potongan pohon kelapa. Tiba-tiba si macan tutul itu meraung seakan ingin menerkam. Lantas si pemuda tersebut mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Anda sebenarnya? Tunjukkan diri Anda yang sebenarnya. Lantas si harimau tutul tiba-tiba berbicara, saya adalah penunggu pohon asem. Di mana pohon asem sudah ditebang dengan manusia-manusia yang jahat, kata si macan tutul tersebut. Lantas si pemuda itu mengatakan, apa hubungannya dengan pohon asem dengan Anda? Kata si pemuda itu mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan pembicaraannya dengan si macan tutul mengatakan, saya marah. Pohon asem yang ditebang itu adalah di mana saya bernaung, tempat tinggal saya di situ. Karena pohon asem sudah ditebang habis, akhirnya saya tinggal di bekas tebangan pohon kelapa ini. Disinilah saya berpindah. Tunjukkan diri Anda, kata si pemuda tadi mengatakan demikian. Siapa kamu sebenarnya anak muda? Kata si macan tutul tersebut. Anda tahu sendiri, saya hanya seorang hamba Allah. Kenapa? Lantas si macan tutul mengatakan, kenapa Anda bisa melihat saya? Dengan senyumnya
Si pemuda itu mengatakan, sebagai seorang hamba Allah, tentu saja Allah memberikan satu kelebihan agar bisa mengetahui makhluk-makhluk Allah yang diciptakan, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Menurut si pemuda tersebut, lantas si macan tutul mengatakan, apa maumu? Kenapa Anda hadir di sini? Kata si macan tutul. Lantas si pemuda yang alim mengatakan, saya tidak sengaja, memang kebetulan disinilah jalan saya lalui untuk menuju masjid. Tidak ada alasan yang lain, saya ingin sholat malam di masjid. Kata si pemuda mengatakan demikian. Lantas si macan tutul melanjutkan pembicaraan. Hebat ya, masih ada manusia yang alim, rajin ibadah. Ngapain? Ini kayak saya santai, nggak usah macam-macam dah, kata si macan tutul. Lantas si muda yang paling bijaksana tadi menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda sudah salah mengatakan demikian. Sedangkan kita sebetulnya sama ciptaan Allah, hanya berbeda alam dan berbeda wujud. Mestinya Anda mensyukuri nikmat Allah. Selama kita diciptakan, kita harus bersyukur padanya. Lantas si macan tutul berkata kembali, apa? Saya tidak punya Tuhannya. Siapa Tuhan saya? Saya bebas mau kemana? Lantas si pemuda itu mengatakan kembali, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Macan tutul, sekalipun kita berbeda wujud, berbeda alam, saya katakan kepada Anda bahwasannya Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Menciptakan, Allah Maha Segala-galanya yang menciptakan seluruh alam seisinya, termasuk makhluk-makhluk yang ada, baik yang ada maupun yang tidak nyata, termasuk kau sendiri. Jadi kalau kita melakukan perintahnya, wujud syukur kepada Allah seperti itu. Lantas si macan tutul tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seakan mengejek si pemuda alim dan bijaksana. Buat apa susah-susah, ngapain? Akhirnya si pemuda itu ingin menyelesaikan pembicaraannya untuk melanjutkan ke masjid untuk melakukan sholat malam. Begini saja, macan kumbang, mau macan kumbang yang mau macan tutul, terserahlah, kata si pemuda itu. Kalau saya ngeladenin kamu mubazir, tidak ada untungnya. Lebih baik saya berzikir di masjid, memohon kepada Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kami. Tiba-tiba si macan tutul itu terangkat dari bekas potongan pohon kelapa tadi, sembari tertawa terbahak-bahak mengatakan, hahaha. Lantas si pemuda itu mengatakan, mau apa kamu menghalangi jalan saya? Saya ingin menguji kehebatan Anda. Macan tutul, buat apa kita perang? Tidak ada guna. Lebih baik masing-masing. Anda dunia lain, saya dunia nyata. Terserah Anda.
si pemuda itu berubah wujud berpakaian seperti jawara. Terdapat pedang yang ada di punggungnya yang bertuliskan Alif. Sangat seru sekali. Lantas si Mas Tutul kaget dibuatnya karena dia berubah wujud berpakaian seperti layaknya pendekar, dilengkapi dengan senjatanya yaitu pedang yang ada di punggungnya. Dengan kilatan-kilatan cahaya-cahaya pedang itu membuat si Macan Tutul kebingungan. "Woi, apakah itu Anda yang tadi bicara dengan saya?" kata si Macan Tutul. Lantas si pemuda itu mengatakan, "Betul, kenapa? Kok Anda bisa berubah begitu? Tadi seperti kayak orang mau sholat, tapi sekarang berubah wujud bentuk seperti itu." Kata si pemuda itu mengatakan, "Itu bukan urusan kamu. Ini urusan saya pribadi. Kamu katanya mau ngajak duel. Ya sangat terpaksa saya hadapi karena Anda menghalangi jalan saya menuju masjid." Lantas si Macan Tutul tertawa terbahak-bahak lagi melanjutkan pembicaraannya. "Hebat ya, ternyata Anda punya nyali." Disitulah dicabutnya pedang yang bertuliskan Alif. Dengan kilatan-kilatan pedang itu membuat si Macan Tutul beringas antara takut dan geram. Tiba-tiba munculnya sosok raksasa yang datang dari searah dengan si makhluk Macan Tutul tadi. Dong, 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 jalannya udah buminya seakan bergoyang, seakan ada gempa bumi. Lantas mereka yang tadinya berantem berhenti. Lantas mereka berdua antara si pemuda tadi dengan si Macan Tutul menyambut dengan adanya kehadiran makhluk besar. Tidak begitu jelas tapi besar. Dengan langkah kakinya bumi sehingga menjadi bergerak seperti kayak kena gempa. Lantas makhluk raksasa yang baru sampai mengatakan, "Woi, kalian sedang apa? Mengusik kehidupan kami di sini." Kata si makhluk raksasa mengatakan demikian. Belum pemuda itu berbicara, menjawab, si Macan Tutul mendahului pembicaraan. Gak salah tuh. Di sini adalah tempatku bernaung. Dulu saya di pohon asem, sekarang manusia serakah. Pohon asem itu sudah ditebang habis sehingga saya pindah di sini. Bekas tebangan pohon kelapa. Lantas si makhluk raksasa tadi mengatakan sambil tertawa, "Enak saja. Saya tuh sudah lama tinggal di sini. Di sini adalah kekuasaan saya." Setelah itu baru pemuda itu bertanya kembali kepada mereka berdua. Dengarkan baik-baik. Baik Macan Tutul maupun makhluk raksasa yang baru sampai. Saya akan bicara dengan kalian. Dengarkan baik-baik. Bahwasanya ini adalah dunia nyata. Lingkup sini adalah ada penghuni adalah manusia seperti saya. Kalian berdua salah. Mestinya kalian harus pindah dari sini, kembali ke tempat asal kalian. Kalau kalian di sini bukan tempat yang tepat. Di sini adalah ada penduduk yang ada kalian akan mengganggu kehidupan mereka, termasuk mengganggu saya. Tiba-tiba mereka kompak antara Macan Tutul dengan makhluk raksasa tadi. Dengan tertawa mereka kompak menjawab, "Enak saja. Saya sudah lama di sini.
Saya cocok di sini tinggal. Tempatnya adem, enak. Kata si makhluk raksasa mengatakan demikian. Begitu pula si macan tutul. Lantas si pemuda itu dengan singkat kata mengatakan, baik macan tutul maupun makhluk raksasa yang baru sampai, kalian berdua tidak bedanya bangsa jin, hanya perannya punya masing-masing. Makhluk raksasa dan termasuk macan tutul, lebih baik kalian pergi sebelum saya mengubah keputusan. Tertawa lagi mereka berdua. Ternyata kalian memang penggoda manusia. Selalu iseng, kata si pemuda itu. Mereka ketawa lagi. Lantas melanjutkan pembicaraan. Manusia, apakah kamu punya nyali kalau mau berani hadapi saya? Kata si makhluk raksasa yang baru sampai. Lantas mereka berdua perang dengan seorang pemuda yang ahli bijaksana. Tiba-tiba si pemuda itu melepaskan pedangnya yang bertuliskan alif. Seorang pemuda dengan tenangnya duduk bersila. Pedangnya yang bekerja seperti layaknya manusia digerakkan. Pedang itu bergerak dengan sendirinya melawan dua makhluk tadi. Mereka kelimpungan sampai teriak-teriak, kesakitan dan kepanasan. Tiba-tiba lenyap makhluk dua tadi. Setelah dua makhluk lenyap tadi, si pemuda sakti mandraguna kembali lagi normal seperti layaknya orang mau sholat, dengan berpakaian koko, peci dan sarungnya. Tiba-tiba ada kawan yang hadir bertujuan sama ke masjid. Bang, ada apaan? Kok duduk di sini? Kata temennya yang baru sampai. Oh, nggak apa-apa bang. Tadi saya sempat ada kendala sedikit mau ke masjid. Tiba-tiba ada yang iseng. Saya duduk sebentar. Udah nggak ada, ya udah kita jalan yuk kan. Lantas temannya penasaran. Ceritakan dong, ada apa? Udahlah, nanti kita nggak khusyuk. Kita sholat malam dulu yuk. Nanti udah selesai kita bincang-bincang. Singkat kata, setelah mereka sholat malam, mereka kembali ke depan masjid sambil menunggu subuh berbicara dengan singkat kata bahwasannya si pemuda itu adalah menghadapi dua makhluk gaib yang menghalangi jalannya dia ke masjid. Lantas temannya sampai geleng-geleng kepala. Hebat lu, kamu gak kenapa-napa? Kata si pemuda yang baru sampai. Alhamdulillah, atas perlindungan Allah saya aman. Kamu hebat loh, kata temannya yang baru sampai. Ajarin saya dong. Segalanya milik Allah, ilmu terbuka. Selama kita masih berjalan dan masih berpatokan berpedoman dengan Quran dan hadis, Anda akan tahu ilmu saya hanya tauhid, tidak ada yang lain. Kata si pemuda alim bijaksana itu menyampaikan kalimat itu terhadap temannya. Terus temannya mengatakan, betul juga sih, tapi kalau nggak ada yang madu ya saya nggak ngerti apa-apa. Akhirnya mereka terjadi tertawa kecil sambil ngobrol-ngobrol santai. Tiba-tiba kehadiran makhluk itu tadi lagi dengan macan tutul. Kebetulan temannya si pemuda alim dan bijaksana itu bisa melihat juga. Dia ketakutan dan megang temannya. Bang, apaan tuh? Makhluk serem banget di TV. Termasuk macan tutul tapi kepalanya doang, kata
pagi kamu mau ke masjid, betul? Tidak lama kemudian, si pemuda itu menghilang. Temannya kaget. Bang, abang gimana kok nggak ada? Tiba-tiba si abangnya sudah di hadapan makhluk yang baru sampai tadi, yang sudah menghilang, muncul lagi. Terjadi mereka perang bertiga. Si abang yang baru sampai kebingungan. Apakah itu teman saya, Pak ya? Tapi tadi pakainya agak seperti itu, seperti kayak pendekar. Kata si pemuda yang baru sampai. Setelah selesai, mereka terbakar makhluk gaib tadi. Si pemuda itu langsung berubah menjadi wujud manusia layaknya yang dikenal oleh temannya. Temannya langsung memburu, bang, ini kamu betul. Kok tadi beda? Wah, baru tahu lu punya kelebihan. Tadi kayak pendekar benar-benar, punya pedang lagi. Sekarang mana pedangnya dan pakaian yang tadi? Si pemuda alim tadi dengan senyumnya, sudahlah bang, nanti saya